warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Jariah SPD dari SD Negeri Sungai Lulut 1 Banjarmasin pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya melakukan supervisi akademik bersama Bapak Sugian SPD, yaitu guru kelas 5 di SD Negeri Sungai Lulut 1 Banjarmasin. Di sini kami melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kegiatan observasi ini, nantinya Bapak Sugian akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia materi antonim dan sinonim. Nah, berikut adalah kegiatan coaching saya melalui supervisi akademik bersama Bapak Sugian SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Jariah, TGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan melakukan proses pra-observasi bersama rekan sejawat yang ada di sekolah saya, yaitu guru di SD Negeri Sungai Lulut 1 Banjarmasin. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Sugian SPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sugian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jariah. Nah, Bapak, bagaimana nih kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sangat baik. Ibu Jariah, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk percakapan pra-observasi kelas pada kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya dulu tentang beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah nih Bapak sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, saya siap, Ibu Jariah. Ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih persiapan Bapak untuk kegiatan di kelas nanti saat saya observasi? Ya, yang pertama, Bu Jariah ya, saya mempersiapkan modul dulu supaya nanti ketika diobservasi saya mengajarkan pembelajaran tersebut dengan secara terstruktur berdasarkan modul, dan juga saya mempersiapkan ruangan di sekolah kita, di mana di ruangan tersebut ada televisi besar atau smartwatch TV yang nanti bisa digunakan sebagai media, dan insya Allah itu akan menarik para siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang pasti saya mempersiapkan sesuatu yang membuat anak-anak senang ketika belajar nanti. Jadi Bapak akan mempersiapkan modul ajar, kesiapan kelas dan siswanya, dan juga mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi untuk selanjutnya, bagaimana nih Bapak Sugian dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari besok saat observasi di kelas? Oke, baik Ibu Jariah. Jadi pelajaran yang akan saya ajarkan ketika observasi nanti adalah bahasa Indonesia, di mana nanti materinya tersebut tentang sinonim dan antonim, di mana tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok kepada anak-anak yang akan kami capai besok adalah bagaimana anak-anak tersebut tahu cara membedakan antara sinonim dan antonim tersebut, pengertiannya apa, dan juga dapat mencontohkan kosakata kata-kata bahasa Indonesia yang mencakup ke dalam sinonim dan juga antonim tersebut itu sendiri. Oke, jadi Bapak Sugian akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia tentang antonim dan sinonim. Untuk tujuan pembelajaran tadi kan sudah Bapak Sugi muat pastinya di dalam modul pembelajaran. Ya, sudah pasti. Oke, terus untuk observasi besok, bagaimana nih area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak Sugi? Ya, area pengembangan yang akan saya capai besok, yang pertama yang pasti itu saya akan sesuai yang kita ketahui Bu Jariah ya, di sini kita tekankan sikap dari anak tersebut kita pembelajaran itu akan saya kembangkan juga. Itu yang pasti kita sebagai guru harus melakukannya. Karakter siswa itu setiap hari harus semakin bagus setiap harinya. Dan juga pengembangan lain yaitu di sisi pembelajaran tersebut, di mana kita sebagai warga negara Indonesia juga harus tahu kosakata bahasa Indonesia dalam penyebutan sehari-hari, dan juga tahu persamaannya, perbedaannya itu dalam segi materi pembelajarannya, dari keilmuannya dapat, dan juga sikap dan juga karakteristik siswa itu juga ditekankan juga dalam belajar. Oke, berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai selain dari pengembangan pembelajaran
tentang materi bahasa Indonesia antonim dan sinonim itu sendiri, berarti juga mengacu pada nilai sikap dan karakteristik kayak Bapak Sugi. Nah, untuk selanjutnya strategi yang disiapkan nih untuk observasi besok bagaimana? Ya, strategi atau mungkin metode yang akan saya gunakan ya pasti strateginya sesuai dengan kebutuhan anak, di mana pembelajaran yang akan disampaikan itu saya mengharapkannya itu menyenangkan bagi anak sehingga anak-anak tidak merasa jetak bosan, yaitu salah satunya dengan menggunakan media yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah menggunakannya. Dan kebetulan Bu Jariah ya, kita sama-sama kemarin berjuang di pembatik ya, dan alhamdulillah kita sampai lolos ke level 3, dan level 4 itu kita lolos, tapi kita tidak masuk ke 30 besarnya. Kita akan coba lagi minggu depan, di mana di sana kita banyak sekali dapat ilmu tentang pengembangan TIK. Salah satunya adalah pemanfaatan media internet ketika kita mengajarkan ke anak ya. Jadi strategi saya pakai smart watch TV tersebut yang besar, di mana di sana anak-anak bisa mencari kosakata, sinonim, antonim secara online, nanti bergantian per kelompok ya. Dan insya Allah karena hubungannya dengan internet dan lain-lain, insya Allah tuh anak pasti senang, karena ya di rumah pasti anak-anak main internet juga. Itu strateginya nanti, pembelajaran yang menyenangkan lah. Oke, jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak pastinya, Yeah. Dan yang menyenangkan yang melalui pemanfaatan TIK tadi ya, Yeah. Bapak Sugian, yang alhamdulillahnya ada fasilitas tersebut di sekolah kita, itu di ruang perpustakaan. Yeah. Nih, izin kalau misalnya nih Bapak Sugian sesuai dengan kebutuhan anak tadi, bagaimana Bapak Sugian mengetahui anak tersebut nih butuhnya mungkin pembelajaran menyenangkan atau butuhnya ini atau pembelajaran seperti apa, itu bagaimana Bapak Sugian melihat hal tersebut dari segi apa? Ya. Ketika pembelajaran kita itu sebagai guru pasti ketika kita masuk kelas di depan itu kita melihat ya, walaupun kita lihatnya ke satu tempat, itu seluruh siswa itu kita bisa melihatnya dengan satu persatu ya. Jadi ketika anak-anak dalam kelas merasa bosan atau merasa kita capek atau apa, kita bisa menggunakan media-media yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak juga. Jadi kita bisa juga melemparkan pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sesuai anak tersebut, dan juga menggunakan, sekali lagi menggunakan internet ya, karena itu anak-anak pasti kebutuhannya ya itu. Apalagi ada kosakata yang mereka tidak tahu misalkan, nah bisa itu dicari bersama-sama dengan kelompok di internet. Dan juga untuk agar anak-anak untuk mengetahui kebutuhan anak itu apa aja, juga kita bisa lihat dari sikap mereka juga ketika pembelajaran Ibu Jariah. Jadi mungkin di sini juga mengacu pada asesmen awal siswa juga bisa ya Pak Sugi. Jadi tadi kata Bapak Sugi, dilihat lagi di kelas dengan pertanyaan kira-kira apa sih yang ingin anak lakukan. Nah dari sana mungkin bisa Bapak Sugi simpulkan ya, bahwa anak tersebut akhirnya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan pemanfaatan TIK. Lagi mungkin ada kata-kata yang sulit dimengerti anak pada pembelajaran bahasa Indonesia materi antonim dan sinonim tersebut. Jadi sehingga bisa menggunakan smart Watch TV. Watch TV. Nah, ya, seperti itu tadi, supaya anak-anak juga langsung melihat dan berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Oke. Dan untuk besok nih Bapak Sugi, kalau misalnya ini kan sudah baru aja sudah, berarti Bapak Sugi sudah sangat siap sekali ya untuk maju observasi. Iya, sangat siap insya Allah. Sangat siap. Nah untuk hal demikian, mudah-mudahan kegiatan observasi kita besok nih berjalan dengan lancar. Bapak Sugian bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Bapak Sugi harapkan tadi, mulai dari tujuannya, mulai dari strategi apa yang akan dilakukan, dan area pengembangan yang ingin dicapai. Mudah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu saja Bapak Sugian percakapan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di observasi dan pasca observasi.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian tadi percakapan saya dengan rekan saya Bapak Sugien SPD, guru kelas 5 SD di SD Negeri Sungai Lulut 1 Banjarmasin. Sampai berjumpa lagi dalam tahap observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, dari sini Bapak lihat kalian itu senang bahagia hari ini ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, kita mau berdoa dulu seperti biasa. Hari ini berdoanya dipimpin oleh Ramo. Silahkan Ramo. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Sekarang kita absen dulu. Seperti biasa kalau Bapak sebut nama kalian, kalian harus katakan hadir Pak. Angkat tangan Kak. Atas. Kanan. Ya. Ahmad Rafa Aditya. Hadir. Nur Halisa. Hadir. Satrio Indra Laksono. Hadir. Muhammad Nabil. Hadir. Kenapa? Hadir. Oke. Batis. Nusatna Naila. Hadir. Hadir 3. Nah, berarti ada 2 teman yang tidak hadir. Kita doakan yang tidak hadir itu semoga cepat sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Silakan hidup lagi, pintar. Terima kasih. Nah, sekarang kemarin kan Bapak sudah katakan bahwa kita akan belajar di tempat khusus yang ada TV besar atau yang dinamakan smartwatch. Senang tidak kalian melihatnya? Senang. Alhamdulillah. Sekarang kita menggunakan TV ini untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu nih kalian. Coba kalian lihat Felicia dan juga lihat Salpina. Menurut kalian apa yang sama dari Alicia dan Salpina? Sama-sama pada sama pakai jilbab juga kata si Amin, betul. Sekarang kalian lihat Danis. Kalian lihat juga Muhanya si Lutfi. Nah, dari 2 ini sama-sama apa? Iya, sama-sama laki-laki. Ramo dan juga Satrio. Apa bedanya? Iya, ada yang. Nah, sekarang ada kalimat lagi. Dengarkan kalimatnya. Amin belajar pada malam hari. Risma belajar pada siang hari. Jadi 2 kalimat tersebut apakah memiliki perbedaan? Apa perbedaannya? Malam dan siang. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi, hari ini kita akan belajar tentang itu. Pelajaran kita hari ini apa? Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Ada yang tahu? Kita mau mulai belajar. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan bisa membedakan antara sinonim dan juga antonim, dan kalian dapat mencontohkan kata-kata yang mengandung sinonim dan kata-kata yang mengandung antonim. Sekarang kita coba mulai pembelajaran kita hari ini. Bapak jelaskan dulu apa itu sinonim, apa itu antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata atau satu kata atau lebih, 2 kata atau lebih yang mempunyai makna atau arti yang sama. Contohnya itu dapat sama dengan bisa, ya kan? Cerdas tadi sama dengan pintar. Terus ada juga antonim. Antonim itu adalah
lawan kata, dua atau lebih kata yang mempunyai arti yang berbeda atau saling berlawanan. Ya, contohnya tadi ada malam, lawannya ya, kalau makan minum dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak mau mencatatkan beberapa kata. Kalian harus memasangkan lawan kata atau persamaan kata tersebut ya. Oke, mati dulu deh. Nah, sekarang Bapak tunjuk beberapa anak untuk memasangkan ini ya. Yang pertama, coba Naila masangkan karakteristik dengan apa? Oke, nah. Oke, betul, tepuk tangan untuk Naila. Ya, tepuk tangan untuk Lydia. Nah, ini sekarang sudah terbentuk kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Tugas kalian adalah menulis kosakata, kata-kata yang bersinonim dan juga berantonim. Ya, nanti Bapak bagikan, kalian akan menulis kata-kata tersebut secara berkelompok. Tadi pembelajaran kita tentang sinonim dan antonim. Bagaimana perasaan kalian? Semangat dan juga senang. Sebelum Bapak menutup, coba kita review lagi pembelajaran hari ini. Sinonim itu apa? Persamaan kata, dua kata atau lebih mempunyai arti yang sama. Contohnya dapat dan bisa. Apalagi satu lagi? Bineka dan berbeda-beda pintar. Kalau antonim apa? Lawan kata, dua atau lebih kata yang saling berlawanan. Contohnya dingin dan panas, makan malam dan siang, tinggi dan pendek. Ada lagi? Tua dan muda dan banyak sekali. Nah, tugas Bapak nih mau ngasih kalian tugas di rumah supaya kalian bisa mengenal lebih lanjut lagi tentang sinonim dan antonim. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya kata-kata sinonim dan antonim yang biasa kalian pakai dalam berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pintar anak-anak semuanya. Itu tadi pelajaran kita hari ini tentang sinonim dan antonim. Mudah-mudahan kalian semua dapat ilmu, dapat berkat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup adalah kita berdoa yang kembali dipimpin oleh kamu. Iya.
pembelajaran kita hari ini di pembelajaran terakhir. Tadi kalian berdoa sebelum pulang. Bapak tutup untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dalam sesi percakapan pasca observasi di kelas. Nah, hari ini Ulun atau saya sudah bersama pendamping pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Yudi SPD, dan guru wali kelas 5, yaitu Bapak Sugian SPD. Nah, hari ini kami akan melakukan percakapan tentang pasca observasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Ibu Jaria. Oke, sebelumnya Bapak Yudi terima kasih banyak atas kesempatannya datang mendampingi kami. Oke, bagaimana nih kabar Bapak pada hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Izin Bapak melakukan pasca observasi bersama Bapak Sugian. Oke, terima kasih banyak Bapak Sugian. Bagaimana nih perasaan Bapak Sugi pada hari ini? Alhamdulillah hari ini saya senang bisa bertemu dengan Pak Yudi juga dan juga Ibu Jaria kembali untuk melakukan pasca operasi ini, pasca observasi ya. Oke. Senang. Ya, alhamdulillah. Nah, apakah Bapak Sugian sudah siap? Ya, insya siap. Iya, alhamdulillah. Nah, pada kemarin saat observasi, bagaimana nih perasaan Bapak Sugian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan setelah saya observasi kemarin? Ya. Alhamdulillah ketika Ibu Jariah tuh awalnya mau observasi kelas saya itu sangat senang ya, karena itulah yang dibutuhkan oleh seorang guru ketika ngajar. Kita perlu observasi dari teman sejawat yang lain, bahkan kalau perlu kita bisa minta observasi dengan kepala sekolah. Tapi alhamdulillah ketika Ibu Jariah minta saya untuk diobservasi kelasnya, saya sangat menerima dan sangat senang sekali. Dan juga sempat diskusi juga dengan Ibu Jariah tentang apa-apa setelah sebelum observasi, kita diskusi dan lain-lain. Alhamdulillah itu senang, kita sama-sama berbagi ilmu juga, dan banyak ilmu juga dari Ibu Jariah yang sudah disampaikan kepada saya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Sugian. Untuk kemarin saat observasi, bagaimana nih menurut Bapak? Apakah tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai waktu pra-observasi kemarin terlaksana pada saat observasi kemarin? Iya, alhamdulillah dengan adanya dibikinnya modul yang saya olah supaya menyesuaikan dengan kebutuhan anak tadi dengan menggunakan media. Kebetulan di sini kita ambil kelasnya karena anak-anak antusias ketika saya suruh untuk ke sini menggunakan media Smart TV. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kami tentang materi sinonim dan antonim itu tercapai dengan bantuan media ini juga, dengan semangat anak-anak juga dalam berdiskusi untuk mencari mana pasangan persamaan kata, menelawan kata, dan lain-lain. Dan akhirnya di akhir anak-anak bisa membedakan antara sinonim dan antonim tersebut, juga dapat memberikan contoh beberapa, bahkan banyak, karena kemarin juga ada aktivitas untuk mencari sinonim dan antonim melalui Smart TV ini. Tuh, jadi anak-anak senang. Ada main dengan internetnya juga. Oke. Alhamdulillah tercapai tujuannya. Ya, oke, jadi tujuannya tercapai, baik itu materi dan media yang ingin dilakukan. Seterusnya Bapak Sugi, untuk area pengembangannya kan kemarin Bapak Sugian ingin mengembangkan pada sikap anak, karakter, mengacu pada karakter siswa, terus mengembangkan pembelajaran dari materi yang diajarkan. Menurut Bapak sendiri, bagaimana tentang pengembangan tersebut? Apakah sudah tercapai? Ya, pada saat pembelajaran itu, karena di sekolah sini kita sudah ada diskusi juga sebelumnya ya, ketika awal masuk semester kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, di sana itu dalam kesepakatan kelas itu terbentuklah dinamika kelas yang dimana anak-anak itu harus mematuhi apa yang sudah disepakati. Nah, di sana sudah terbentuk nih anak-anak. Contoh hal kecil ketika masuk harus lepas sepatu, meletakkannya dalam rak sepatu. Nah, itu ketika sebelum masuk kemarin anak-anak sudah melakukan itu tuh. Karena dari awal juga sudah sebelum.
Nah, dan juga untuk sikap yang lain kayak jiwa nasionalisme anak itu setiap pembelajaran kemarin juga kita adakan anak itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga sikap kerjasama dengan teman-teman yang lain kita berkelompok, nggak ada yang diam atau satu aja yang menjawab, tapi semuanya itu berkelompok. Bahkan ketika kelompok maju satu-satu untuk mencari informasi tentang sinonim antonim, contoh-contohnya dipakai Smart TV ini, anak-anak semuanya berdiskusi, semuanya bekerja, tidak ada yang tidak berdiskusi lah, tidak ada yang diam, karena itu juga anak-anak tertarik kan dengan medianya. Itu untuk sikapnya alhamdulillah tercapai karakter anak tersebut. Dan juga untuk materinya tadi juga alhamdulillah juga tercapai, karena anak-anak ketika diberikan soal atau ketika ditanya pada saat belajar atau di akhir, anak-anak dapat mampu menjelaskan apa itu sinonim antonim dan juga contoh-contohnya juga. Alhamdulillah semuanya itu terlaksana dengan baik yang diharapkan. Jadi yang pengembangan yang ingin dicapai tadi itu alhamdulillah sudah terlaksana, baik dari segi sikap, karakter siswa, dan materi pembelajarannya tadi pertama lewat kesepakatan kelas, terus adanya nilai nasionalisme yang diterapkan anak setiap harinya, terus adanya kolaborasi dari kegiatan berkelompok tadi. Nah, terus kemarin Bapak Sugian juga menjelaskan nih bahwa tentang strategi yang disiapkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan anak dalam pembelajaran. Bapak Sugian menginginkan pembelajaran tersebut yang menyenangkan dan pastinya yang menggunakan pemanfaatan TIK ya. Nah, bagaimana nih tentang strategi tersebut yang disiapkan tersebut? Apakah semuanya dijalankan atau menurut Pak Sugi ada kekurangan atau apa? Kalau dijalankan iya, tapi untuk kekurangan mungkin nanti Ibu Jariah bisa ya menyampaikan pasca ini. Tapi untuk yang menurut saya sudah dijalankan dengan baik ketika pelaksanaan kemarin, kebetulan alhamdulillah kita sempat dapat ilmu juga dari pembatik kemarin kan, karena kita sudah mencapai level 3, alhamdulillah lulus juga level 4 walaupun tidak masuk 30 besar. Jadi salah satunya pemanfaatan Smart TV ini juga kami aplikasikan ke sinonim antonim ketika kita dapat pembekalan ilmu di pembatik kemarin. Nah itu tadi. Jadi untuk yang TIK-nya iya, terus yang kebutuhan sesuai anak, anak mana sih yang tidak antusias ketika kita nyalakan TV dan ada internetnya? Itu sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Dimana ketika anaknya itu sekolah di sini kan tidak boleh membawa HP kan. Jadi ketika mereka lihat kita buka Google aja udah mereka, wah Bapak ayo kita cari Pak, itu semangat anaknya di sana. Jadi alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya juga. Sudah aman. Iya, alhamdulillah. Jadi dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang dicapai dan strategi pembelajaran tersebut itu semuanya sudah terpenuhi. Kalau dari catatan ulun sendiri untuk tujuan pembelajaran pun sudah terlaksana. Habis itu sikap anak-anak juga kemarin sudah terlihat sekali bagaimana anak-anak dapat menerapkan kesepakatan kelasnya, karena mungkin itu dilakukan berkesinambungan setiap hari. Jadi walaupun berpindah tempat antara kelas dan perpus, anak-anak tetap tertib. Terus ulun lihat kolaborasi antara anak ketika berkelompok itu juga sangat baik. Terus pembelajaran yang dilakukan Bapak Sugian juga sangat menarik, itu berkesinambungan dengan strategi yang sudah disiapkan Bapak Sugian. Ulun melihat pula di sini ada penerapan KSE-nya dari Bapak Sugian, menjalankan observasi kemarin, terbukti dengan adanya kesempatan kelas, bagaimana Bapak Sugian mengelola emosi saat di kelas, terus membimbing anak, terus bagaimana Bapak Sugian mengajak anak-anak untuk berkolaborasi dengan baik dan tertib. Setelahnya Ulun juga melihat adanya
pembelajaran yang berdiferensiasi proses di sini. Apalagi Pak Sugian juga menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pastinya mungkin dari penilaian awal ya sebelum masuk materi, mungkin di kelas Bapak Sugian sudah menanyakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak tersebut sehingga Bapak Sugian sudah terlihat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya pribadi. Dan Ulun senang sekali melihat antusias anak-anak kemarin menggunakan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi dan anak-anak pun meresponnya dengan sangat baik. Iya. Kemarin anak-anak maju ke depan di sana menentukan sinonim dan antonim, Iya, dengan permainan-permainan yang Iya. Bapak Sugi buat sungguh sangat menarik sekali. Harapan Bapak Sugi ke depan ini bagaimana tentang pembelajaran di kelas mungkin? Ya, harapannya semoga kita sebagai guru ya tetap berkesinambungan untuk melakukan hal ini dan juga kita tetap berkomunikasi untuk berdiskusi bersama teman sejawat di mana kita kurangnya, di mana kita apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu kita baguskan lagi. Itu harapan saya ke depannya. Dan juga mudah-mudahan dengan kolaborasi kita sama guru juga akan meningkatkan kualitas kita sebagai guru dan juga akan meningkatkan kualitas anak-anak juga dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi harapan Bapak Sugi bahwa bukan hanya saat pendampingan individu ini saja kita saling berkolaborasi, tapi kemudian ke depannya pun kita juga saling dapat berkolaborasi bahkan dengan guru-guru lain juga ya Pak Sugi ya. Oke, demikian mungkin pasca observasinya, semoga apa yang sudah kita laksanakan dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa baik bagi Bapak Sugian sendiri maupun bagi ulun pribadi, dan semoga kedepannya kita terus dapat bekerja sama dengan guru-guru lain untuk mendampingi anak dan menuntun anak dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang berbasis teknologi, serta sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin demikian dari saya, Pak Sugian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.